Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia akan mempresentasikan tentang marketing planning roadmap, bagian segmentasi, targeting, positioning, differentiation, and brand. Studi kasus Rhapsody Art. Anggota kelompok kami terdiri dari Rani Mutiharati, Kazazuria Rhapsody, dan Yum Sadzariyat Wibowo. Pertama, kami akan menjelaskan tentang profil usaha. Apakah itu Rhapsody Art? Rhapsody Art adalah usaha dalam bidang seni kaligrafi atau tipografi. Usaha ini menerima pembuatan nama atau tulisan dengan gaya tulisan yang dikreasikan menjadi lebih indah seperti kaligrafi. Usaha ini didirikan pada Juni 2015 oleh Kazazuria Rhapsody yang bertepatan di Kota Bandung, Jawa Barat. Pemasaran dari karya-karya Rhapsody Art adalah dengan menggunakan jejaring sosial dan membuka sistem order kepada teman-teman di lingkungan kampus. Selain itu, Rhapsody Art juga memulai untuk memasarkan dan menerima pesanan melalui media sosial seperti Instagram. Produk dari Rhapsody Art sendiri adalah seni kaligrafi yang bentuknya disesuaikan dengan permintaan atau keinginan pelanggan. Biasanya berbentuk seperti kartu ucapan selamat, nama, dan lain-lain. Biasanya para pembeli akan diperlihatkan beberapa hasil karya atau contoh karya yang sudah dibuat dan kemudian akan disesuaikan dengan keinginan si pembeli. Kemudian para pembeli akan memilih salah satu contoh dari gaya karya yang diperlihatkan. Tetapi ada juga beberapa pembeli yang hanya menyerahkan kalimat atau nama yang ingin dibuat dan menyerahkan gaya serta bentuk kaligrafi kepada Rhapsody Art. Ini adalah beberapa contoh dari hasil karya dari Rhapsody Art. Selanjutnya akan dibahas mengenai segmentasi. Segmentasi adalah upaya memetakan dengan memilah-milah konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk tersebut. Yang pertama ada segmentasi berdasarkan demografis. Konsumen yang dipilih yaitu antara usia 15-35 tahun, baik perempuan dan laki-laki pun bisa membeli produk tersebut. Harga yang ditentukan adalah Rp35.000 hingga Rp50.000. Yang kedua ada segmentasi berdasarkan geografis. Konsumen yang berada di perkotaan dapat membeli produk tersebut. Yang ketiga ada segmentasi berdasarkan psikografis. Konsumen, pelajar, mahasiswa, dan karyawan bisa membeli produk dari Rhapsody Art. Gaya hidup penikmat kaligrafi atau tipografi bisa memesan dan membeli kapanpun waktunya. Masyarakat menengah ke bawah juga bisa memesan dan membeli karya ini. Strategi pemasaran yang dijalankan oleh produk Rhapsody Art yaitu melalui promosi di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selain itu, Rhapsody Art juga melakukan varian tambahan seperti menggunakan kaos, kaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada targeting, yaitu membidik target market yang telah kita pilih dalam analisa segmentasi pasar. Evaluasi tarik segmen, daya tarik segmen. Yang pertama ada evaluate market size, memilih segmen pasar yang saat ini kecil namun menguntungkan di masa datang. Karena perusahaan tersebut memilih variabel segmentasi individual seperti interaksi dengan calon pelanggan melalui teknologi informasi, memilah database calon pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua adalah evaluate market growth, yaitu pertumbuhan sasaran pasar. Perusahaan Rhapsody Art tidak terlalu berkembang karena waktu pengerjaannya terhambat oleh waktu studi. Yang ketiga, evaluate competitive advantage, yaitu perusahaan ini belum memiliki kekuatan untuk mendominasi segmen pasar yang ada karena selain perusahaan ini baru terbentuk, produk dan karyanya pun belum dikenal luas dan masih dalam tahap pembangunan. Yang keempat ada evaluate competitive situation, yaitu situasi persaingan yang ada belum terlalu mempengaruhi gaya tarik sasaran pasar dikarenakan tipografi ini masih baru dikenal oleh kalangan masyarakat luas dan belum menarik minat pembeli sehingga persaingan yang ada belum terlalu besar. Selanjutnya target marketnya yang dilakukan oleh Rhapsody Art yaitu kalangan usia 15-35 tahun serta kalangan pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Positioning merupakan proses menempatkan keberadaan perusahaan di benak pelanggan. Dalam hal ini, proses penempatan keberadaan produk dari Rhapsody Art di benak pelanggannya adalah dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik serta karya yang terbaik yang diminta oleh para pelanggan.
Dengan begitu, para pelanggan yang pernah membeli produk dan karya dari Rhapsody Art akan kembali membeli dan bahkan mempromosikan Rhapsody Art kepada orang di sekitar mereka. Dalam positioning, terdapat 3 komponen yang akan diberikan perhatian khusus, yakni customer, company, dan communication strategy. Berikut akan kami berikan analisis dari positioning Rhapsody Art. Pertama, dari customer. Dalam membangun kepercayaan dari pelanggan, Rhapsody Art menjanjikan seni dari typography dengan kualitas dan gaya yang menarik, sehingga menarik untuk dibeli dan dikoleksi atau bahkan dicetak pada media khusus dan tertentu. Sehingga diharapkan para pelanggan akan langsung memilih jasa typography dari Rhapsody Art ketika berniat membuat atau membeli karya seni typography. Dari segi company, Rhapsody Art baru berdiri pada bulan Juni 2015. Produk-produk dari perusahaan ini pun masih belum terlalu dikenal. Dari segi communication strategi, masih dijalankan dengan cara lisan maupun melalui dunia maya, dengan cara menawarkan jasa tersebut maupun memperlihatkan karya yang telah dibuat maupun yang telah dibeli. Diferensiasi merupakan suatu keunikan yang dapat membedakan suatu perusahaan dibandingkan dengan kompetitor lain dan bermakna besar bagi para pelanggan yang mencakup konten, konteks, dan infrastruktur. Berikut akan kami bahas diferensiasi dari Rhapsody Art. Dari konten yang ditawarkan oleh Rhapsody Art, merupakan produk typography yang berupa huruf atau kalimat yang dapat dipesan dengan gaya-gaya tertentu atau bahkan dapat memesan gaya tulis khusus. Yang menjadi pembeda dari typography Rhapsody Art ini adalah harganya yang masih terjangkau dan dapat disesuaikan gaya typografinya dengan media yang diinginkan. Kemudian dari segi konteks, dalam cara menawarkannya memang masih menggunakan lisan dan penawaran masih melalui media sosial juga. Kemudian Rhapsody Art ini masih dapat memperlihatkan secara langsung proses pembuatan typografi yang dipesan, jika gaya atau konsep yang diminta dapat dikerjakan dan diselesaikan dalam hitungan menit. Dari segi infrastruktur, Rhapsody Art memang masih menggunakan cara manual, tetapi cara manual yang belum beralih ke digital ini ternyata dapat menambah cita rasa klasik dan kekhasan dari karya-karya yang dibuatnya. Pengerjaan yang dikerjakan secara manual oleh seniman typografi dan belum mempekerjakan orang lain ini membuat kualitas dan karyanya tetap konsisten. Berikut kita akan masuk ke brand. Brand atau yang lebih dikenal dengan merek bukan hanya merupakan sebuah simbol, nama, ataupun lambang dari suatu perusahaan, tetapi dapat berperan sebagai payung representasi produk, barang atau jasa, perusahaan, orang, atau bahkan suatu negara bila produk dari perusahaan tersebut telah diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Oleh karena itu, terkadang desain yang bagus dan menarik, walaupun memang terlihat simpel dari suatu perusahaan, juga dapat memiliki makna yang kuat, visi ataupun misi dari perusahaan tersebut. Kekuatan dari suatu brand atau brand equity dapat diukur dengan 4 hal, yaitu brand awareness, brand loyalty, dan brand association, dan brand quality. Kami akan coba menganalisis kekuatan brand dari Rhapsody Art. Brand awareness dari Rhapsody Art ini memang belum dikenal karena baru berdiri dan berproduksi pada bulan Juni 2015. Sehingga dalam membentuk dan memperkenalkan merek dari Rhapsody Art perlu waktu dan kerja keras. Dari brand loyalty, Rhapsody Art masih belum terlihat karena dari 8 pelanggan yang telah membeli karya Rhapsody Art ini masih belum ada yang kembali atau belum bertambah. Dari brand asosiasi, Rhapsody Art dapat diasosiasikan dengan seni dari typografi yang bergerak dalam bidang tersebut. Dari perceived quality-nya, persepsi yang dapat ditimbulkan dari Rhapsody Art adalah seni typografi yang memiliki kualitas baik tapi berharga murah. Terima kasih dari kami, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.